Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri beserta para Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Bapak Dr. Muhammad Sohibul Iman, Bapak Dr. Ahmad Heriawan dan Kang Suharna Surapranata MT. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Majelis Syuro Ustadz Muhammad Syauki LC. Juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Majelis Pertimbangan Pusat Dr. Suswono beserta seluruh jajaran dan juga Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Muslih Abdul Karim beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati, saya banggakan yang baru saja memberikan sambutan dengan penuh semangat Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Terus menyemangati dari awal Rakernas ini hingga penutupan. Luar biasa, beliau mengkoordinasikan kerja-kerja kepanitiaan sedemikian rupa sehingga alhamdulillah Rakernas pada tahun ini berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Juga Bendahara Umum Pak Mahfuz Abdurrahman, yang peran-peran beliau juga lah Rakernas ini juga bisa berjalan dengan baik. Ya, perlu banyak berterima kasih kepada Bendahara Umum ini. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi DPR RI Dr. Jazuli Juwaini beserta para anggota DPR RI. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah di sebelah kiri ini saya ini para anggota DPR RI, juga ibu-ibu di sini ya. Saya hadir juga alhamdulillah Ketua Fraksi MPR RI Bapak Tifatul Sembiring. Beliau juga sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah mungkin hari ini juga malam hari ini hadir bersama para Ketua Dewan Penasehat. Juga hadir dalam kesempatan ini Profesor Dr. Irwan Prayitno beserta seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Yang saya hormati jajaran bidang badan di DPP Partai Keadilan Sejahtera dan para kepala daerah, wakil kepala daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Juga izinkan saya menyapa seluruh struktur dan pengurus PKS yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah dari BPW seluruh Indonesia. Mana BPW seluruh Indonesia? Alhamdulillah ya. Kemudian juga dari DPW seluruh Indonesia. Mana DPW seluruh Indonesia? Alhamdulillah. Dan dari DPD seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Hadir juga alhamdulillah mungkin secara virtual pimpinan-pimpinan dan pengurus DPC, pimpinan dan pengurus DPRA, ketua-ketua UPA beserta anggotanya, dan juga kader serta simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang mengikuti secara virtual. Juga ada insan pers, terima kasih atas kehadirannya. Beberapa hari ini banyak yang meliput secara live, ya terima kasih banyak. Juga hadirin hadirat sekalian, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan saya banggakan.
Tentu alhamdulillah, untayan puji syukur yang tiada terhingga selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang atas izin dan perkenannya kita bisa menyelenggarakan acara Rakernas tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Selawat ring salam semoga senantiasa juga tercurah atas teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu inilah idola kita yang mudah-mudahan dengan keteladanan beliau kita semua bisa mengikuti sepak terjang beliau dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan membangun masyarakat dan termasuk di dalamnya dalam membangun berbangsa dan bernegara. Bapak Ibu saudara sekalian, seluruh keluarga besar PKS dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita tentu hari ini begitu menjadi hari yang penuh dengan keistimewaan. Kita berhimpun dalam satu ikatan dan semangat yang sama. Semangat untuk memenangkan dan berjuang memenangkan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilu 2024. Ditambah lagi pemenangan untuk memenangkan Pilpres 2024 yang sudah sama-sama amanah dari musyawarah Majelis Syuro ini dipikulkan kepada saudara Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu, tugas kita ke depan bukan semakin kecil, tetapi justru semakin besar, berjuang, bertekad untuk memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Siap? Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, sering mungkin diungkapkan oleh Presiden PKS yang terdahulu bahwa ada 3 modal Partai Keadilan Sejahtera yang kita miliki. Pertama adalah soliditas struktur. Yang kedua, militansi kader. Dan yang ketiga, kerja-kerja kolektif yang terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu ketiga modal ini yakinkan pada DPW, DPD, DPC, DPRA agar ini menjadi modal yang betul-betul berjalan dengan baik, dimiliki oleh seluruh struktur-struktur yang ada dari DPP hingga ke DPRA. Siap? Ini menjadi satu hal yang penting karena kerja-kerja yang akan kita lakukan adalah kerja-kerja yang besar. Walaupun bukan sesuatu yang mustahil. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kita untuk menang, saya kira tidak ada sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kita. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, Allah tinggal katakan jadilah maka jadilah itu. Tetapi kita sebagai manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai manusia yang berpegang kepada Pancasila, pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, maka selayaknya ikhtiar kita sempurnakan dengan bekerja secara optimal, menyongsong kemenangan di 2024. Siap? Saudara-saudara sekalian, tentu pertemuan akbar seperti ini sangat jarang terjadi. Bahkan mungkin kita akan batasi inilah pertemuan akbar untuk tahun ini yang terakhir. Harapannya setelah ini kerja-kerja langsung di lapangan secara meluas. Jangan lagi ada rakerwil, rakerda dan sebagainya. Tapi seluruh bahan-bahan ini kiranya bisa langsung disosialisasikan untuk menuju pemenangan di 2024. Siap menyosialisasikan? Alhamdulillah saya mendapatkan laporan dari Sekjen pada sesi pimpinan mendengar. Mohon maaf, saya tadi tidak bisa mengikuti secara langsung karena harus ada
yang dibahas bersama Ketua Majelis Syuro PKS. Alhamdulillah saya mendengar pertemuan ini berjalan dengan penuh khidmat, penuh antusias, dan banyak masukan-masukan yang diberikan kepada DPP. Meskipun saya tidak bisa hadir, insya Allah api semangat itu tadi sudah disampaikan oleh Sekjen, ya, sehingga insya Allah ini akan kita coba sempurnakan dan kita akan coba tunaikan berbagai hal-hal yang menjadi PR kita ke depan bisa lebih tertunaikan ini dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, oleh karenanya izinkan dengan sepenuh hati, dengan kerja-kerja keras yang sudah dilakukan oleh struktur kader dan simpatisan selama ini, saya izinkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan atas segala militansi, dedikasi, kontribusi yang begitu terus-menerus diberikan oleh saudara-saudara sekalian dalam berkhidmat melayani rakyat di seluruh Indonesia. Saudara semua sudah banyak berkorban dan berjuang dan menjadi garda terdepan Partai Keadilan Sejahtera dalam melayani masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas pengorbanan saudara-saudara sekalian dengan sebaik-baiknya pembalasan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu-Ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar PKS dimanapun berada. Tema Rakernas kali ini saya kira sangat jelas. Sebagaimana kemarin juga sudah diuraikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, yaitu menang bersama rakyat. Selaras dengan apa yang sudah sering digaungkan oleh guru-guru kita, oleh para pendiri Partai Keadilan Sejahtera, bahwa PKS adalah bagian yang tak terpisahkan dari rakyat. Bahwa PKS harus selalu berdiri bersama rakyat dan PKS harus berjuang demi kemaslahatan rakyat. Siap melakukan seperti itu? Inilah pesan dari guru-guru kita, para pendiri Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karenanya kader-kader PKS harus menjadi pejuang-pejuang sejati. Seorang pejuang sejati adalah mereka yang pundaknya tak pernah lelah memikul beban. Mereka adalah orang-orang yang ketika berdoa tidak meminta untuk diringankan bebannya, tetapi mereka meminta dalam doanya agar sanggup memikul beban-beban yang diamanahkan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insyaallah Allah pun akan memberikan beban kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi, jalan pengabdian mereka para pejuang adalah tidak pernah dikotori dengan mencari-cari keuntungan pribadi, tetapi justru ingin bagaimana mensejahterakan negeri. Kita terus berusaha dan berjuang dari kota hingga ke desa sepanjang waktu tak kenal lelah, dan mudah-mudahan insya Allah semakin mendekati pemilu, mudah-mudahan kerja-kerja kita lebih sistematis, kerja-kerja kita lebih masif dan terstruktur sehingga Allah takdirkan kemenangan pada Partai Keadilan Sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita tetap berdiri tegak dan kokoh berjuang di atas nilai-nilai perjuangan yang bersih dan suci untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera. Indonesia yang bermartabat. Karena sungguhnya perjuangan ini telah dirintis oleh orang-orang yang cerdas, diperjuangkan oleh orang-orang yang ikhlas, dan insya Allah akan dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki keberanian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian adalah orang-orang para pemberani. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hadirat sekalian, keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air. Pesta demokrasi, pemilu serentak tahun 2024 ini sudah semakin dekat. Maka pemilu ini bukan hanya momentum pergantian kekuasaan dan kepemimpinan, melainkan momentum untuk perubahan bangsa ke arah yang lebih baik,
Kita ingin bangsa kita ini semakin maju, bukan jalan di tempat, apalagi mundur surut ke belakang. Setuju? Kita ingin wajah demokrasi kita ini lebih cerah di masa-masa yang akan datang. Demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kita ingin penegakan hukum yang tidak tebang pilih. Kita ingin ekonomi yang berdaulat dan berkeadilan, mampu diwujudkan untuk menghadirkan kesejahteraan, bukan justru memperlebar ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Gini rasio semakin tinggi. Oleh karena itu kontestasi politik merupakan perlombaan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan, bukan ajang untuk sekedar saling menjatuhkan satu sama lain. Perbedaan pilihan adalah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa perbedaan pilihan. Perbedaan mengajarkan kepada kita untuk saling menghormati setiap pilihan politik warga negara Indonesia. Setajam apapun perbedaan kita, maka seharusnya kita masih bisa melihat titik-titik persamaan di tengah orang-orang yang berbeda. Oleh karena itu mari senantiasa kokohkan rasa persatuan antar sesama anak bangsa, sebagaimana yang sering diamanahkan oleh Bung Hatta, di mana beliau pernah berpesan, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa kita sendiri. Makin pudar rasa persatuan dan rasa kepedulian, maka Indonesia hanyalah sekedar nama dan hanya akan menjadi gambaran seuntai pulau di dalam peta. Mau seperti itu? Nah, oleh karena itulah kita Partai Keadilan Sejahtera harus menjadi perekat elemen-elemen anak bangsa. Harus berusaha menjadi pemersatu anak-anak bangsa. Siap? Oleh karena itu saya sering tekankan sejak awal bahwa politik PKS 2024 ini kita akan menerapkan politik silaturahim dan kebangsaan. Teruslah bersilaturahim, rekatkan berbagai elemen-elemen anak bangsa, dan nyatanya semakin kita bersilaturahim, alhamdulillah semakin banyak orang yang memahami kiprah PKS dan akhirnya mereka siap berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dan itu dibuktikan dengan semakin bertambahnya dewan pakar yang ingin bergabung kepada Partai Keadilan Sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kader-kader PKS, simpatisan PKS, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kualitas penyelenggaraan pemilu yang baik menentukan baik tidaknya para pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan. Hakikat perwakilan rakyat mampu dijalankan dengan baik manakala terjalin kedekatan antara pemilih dengan yang dipilihnya. Sehingga calon-calon mereka di legislatif maupun di eksekutif, mereka betul-betul ada kedekatan antara yang memilih dengan yang dipilih. Itulah esensi dari sebuah demokrasi perwakilan dan pemilihan langsung oleh rakyat. Maka adanya wacana untuk merubah sistem pemilu dengan proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, kira-kira setuju nggak? Di saat proses dan tahapan pemilu sudah berjalan, alangkah tidak bijaknya melakukan perubahan-perubahan di tengah jalan. Perubahan-perubahan di tengah jalan akan mengacak-ngacak perencanaan dan sistem yang telah dirancang oleh semua unsur yang terlibat di dalam pemilu, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Ini yang akan dibuat membingungkan. Nah, lebih jauh lagi, sistem proporsional tertutup itu berpotensi akan menggerus hak dan kebebasan rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif secara langsung dalam pemilu. Ibarat kata orang katanya, membeli kucing di dalam karung. Ya, walaupun karungnya bolong juga tetap aja susah juga melihat kucingnya. Ya,
Nah, maka nasib kita 5 tahun mendatang dipertaruhkan oleh seorang caleg di mana rakyat tidak tahu siapa namanya, seperti apa visi dan misinya, seperti apa program-program kerjanya. Tiba-tiba kemudian terpilih sangat jauh dengan konstituen yang memilihnya. Setiap sistem pemilu tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, mempertahankan sistem pemilu tetap proporsional terbuka adalah pilihan yang tepat dan terbaik pada saat ini. Oleh karena itu PKS konsisten memperjuangkan penolakan terhadap adanya wacana perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya 8 pimpinan partai politik termasuk Partai Keadilan Sejahtera sudah sepakat menyatakan sikap penolakan terhadap sistem proporsional tertutup. PKS menjadi salah satu pihak terkait di dalam sidang di Mahkamah Konstitusi dalam judicial review sistem pemilu. Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir menjaga konstitusi akan mampu mengambil keputusan yang bijak untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, keluarga besar PKS, saudara sebangsa dan setanah air. Dalam berbagai kesempatan saat kunjungan ke berbagai wilayah di Indonesia, saya dan para pimpinan PKS yang lain alhamdulillah menyaksikan betapa banyak masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan termasuk purnawirawan, TNI dan Polri yang ingin berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Mereka semua menaruh harapan besar terhadap PKS. Alhamdulillah, sebagian mereka alhamdulillah sekarang sudah tergabung di dalam Dewan Penasehat dan Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah, tahun 2024 adalah momentum kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera. Apakah saudara-saudara siap untuk memenangkan PKS? Apakah saudara-saudara siap memenangkan Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024? Apakah saudara-saudara siap untuk menang bersama rakyat? Allahu Akbar. Merdeka. Jika ada masyarakat yang kemudian bertanya, apa yang akan dilakukan oleh PKS jika diberi amanah untuk memimpin negeri ini? Insya Allah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan. Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari periode ke periode ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Kemudian dilengkapi dengan melakukan inovasi-inovasi pembangunan pada aspek-aspek lain yang belum optimal. Saya kira bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan prestasi gemilang para pendiri bangsa dan generasi-generasi yang terdahulu. Pemerintah boleh berganti, namun kesinambungan dalam pembangunan tidak boleh terhenti. Perhatikan saya kira dari perjalanan sejarah sejak Indonesia merdeka, Bung Karno telah mewariskan pembentukan nation and character building untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sedemikian beragam. Presiden Soeharto juga sudah mewariskan pembangunan yang berkelanjutan. Presiden Habibie menjunjung tinggi kebebasan dan upaya pemajuan demokratisasi. Kemudian Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga meneguhkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Termasuk Presiden Megawati juga menjadi simbol bahwa perempuan juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri ini. Dan Presiden SBY juga telah mampu menghadirkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi.
termasuk Presiden Joko Widodo telah melakukan percepatan infrastruktur ke berbagai pelosok negeri. Itu harus kita akui. Ada prestasi-prestasi yang sudah dilakukan oleh para pemimpin negeri ini. Setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada tantangan-tantangannya. Kepemimpinan nasional mendatang harus mampu melihat sisi baik pemerintah periode sebelumnya dan kemudian menggunakan prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai landasan menjalankan pemerintah ke depan. Maka PKS insya Allah mempercayakan sosok yang mampu mewujudkan hal tersebut untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 selanjutnya kepada Saudara Anies Rashid Baswedan. Yang menurut pandangan kami beliau memiliki kapasitas untuk menyatukan seluruh elemen anak-anak bangsa. Beliau merupakan sosok pemimpin yang mampu memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan, bukan menabur sentimen kebencian, serta punya kapasitas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga besar PKS dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Rakernas kali ini adalah konsolidasi terakhir berskala nasional sebelum kita menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Oleh karena itu pastikan, sepulang dari sini, saudara semua segenap pimpinan MPW, DSW, DPW, dan DPD seluruh Indonesia kiranya mampu mentransfer semangat dan aura kemenangan di tempat ini kepada seluruh struktur dan anggota sampai tingkat DPJ hingga DPRA. Siap? Mari ajak lebih banyak lagi masyarakat dan semua elemen untuk bergabung, mendukung dan berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Siap? Sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua Majelis Syuro PKS kemarin saat pembukaan Rakernas, bahwa setiap kita harus mampu meningkatkan pelayanan kepada rakyat, membangun kolaborasi, serta menjadi pelopor persatuan di tengah-tengah masyarakat. Teruslah berjuang di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita rajut harmoni bangsa. Saya sering juga mengungkapkan dalam berbagai kesempatan, selain tadi politik kebangsaan, politik silaturahim, ada juga saya sering menyebutkan politik pemberdayaan. Saya sudah berharap di dalam berbagai kesempatan saya kunjungan ke wilayah-wilayah dan daerah-daerah agar kantor-kantor partai bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di sekelilingnya. Ya. Sekarang kalau datang ke DPP, insya Allah akan dijumpai mesin ATM beras. Untuk masyarakat yang tidak mampu, yang ada di sekitar kantor Partai Keadilan Sejahtera di DPP, kira-kira DPW berminat nggak begitu itu? Kalau yang berminat, kira-kira mau nggak untuk mengisi beras-berasnya secara kontinu? Betul ya, mau mengisinya ya? Kalau memang nanti mau mengisinya, insya Allah dari DPP, saya sudah konsultasikan ke Bendum dan Sekjen, akan membantu mesin ATM berasnya untuk DPW-DPW di seluruh Indonesia. Ini bagian dari upaya, pada satu sisi kita memiliki cita-cita bahwa kantor-kantor kita menjadi lumbung-lumbung pangan. Jadi bukan hanya ini ATM beras, sebetulnya hanya pemicu saja. Nanti berikutnya, karena nggak mungkin juga untuk membentuk ATM buah-buahan, jadi kalau buah-buahannya silakan aja bawa sendiri masing-masing, tempatkan di tempat kantor-kantor partai itu ada tempat untuk menyimpan buah dan kue. Nah kalau itu insya Allah kader dan simpatisan, bahkan masyarakat umum nggak akan kelaparan, karena ada saling kebersamaan, untuk menjadikan kantor-kantor kita sebagai lumbung pangan. Ya. Kepada Ketua DPW dan DPD-DPD se-Papua Pegunungan,
secara khusus saya mohon maaf. Harusnya dalam acara kemarin sekitar pertengahan bulan Februari ini saya sudah menyengajakan diri untuk hadir di Wamena, melantik pengurus DPW penambahan se-Papua Raya. Ya, tetapi karena ada halangan, karena harus hadir juga di Jakarta yang harus saya selesaikan. Tapi alhamdulillah rupanya masyarakat Papua lebih senang juga didatangi oleh Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Jazakumullah khairan Bib, sudah hadir di Wamena dan masyarakat Wamena merasa bangga dengan beliau. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain, insya Allah saya akan bisa hadir juga di Wamena. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di Meibrat, Papua Barat, yang mereka sudah dengan susah payah memberikan kepada saya sesuatu kenang-kenangan dengan harapan katanya suatu hari Bapak harus datang ke Meibrat, ya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah takdirkan suatu saat nanti saya bisa hadir juga di Meibrat Papua Barat, ya. Oh, sekarang Meibrat masuknya Papua Barat apa Papua Barat Daya? Papua Barat Daya, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, marilah terus bergerak dan insya Allah setelah ini pun insya Allah DPP akan terus mengerahkan, bergerak ke berbagai lapisan masyarakat yang kita jangkau, bukan hanya presiden, sekjen dan bendum, tetapi seluruh elemen, bidang, badan, kita akan terus bergerak, song-song kemenangan pada tahun 2024. Amin, ya Rabbal Alamin. Gigih bekerja para petani, di bawah terik sinar mentari, PKS akan setia melayani untuk kejayaan NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita semua dan kepada bangsa kita yang tercinta. Saya ingin terus menghimbau kepada kita semua, fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Teruslah berjalan dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan Allah senantiasa kepada kita diberikan kemenangan demi kemenangan yang penuh dengan keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon kiranya besok dalam apel siaga pemenangan kiranya bisa dihadiri oleh seluruh elemen yang ada di tempat ini, sehingga ini sekaligus menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa memenangkan PKS di 2024 dan memenangkan Pilpres 2024. Amin, ya Rabbal Alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.